nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu. Para ibu dan bapak, saudari-saudaraku yang terkasih, kita ingin bersyukur kepada Tuhan atas lahirnya satu fakultas baru, Fakultas Bisnis dan Inovasi Sosial, buah dari penggabungan dua fakultas yang ada sebelumnya. Syukur ini kita laksanakan di dalam perayaan Ekaristi. Kita semua tahu Ekaristi adalah syukur atas karya keselamatan Tuhan. Kalau kita mensyukuri lahirnya fakultas baru ini dalam Ekaristi, kita ingin mengungkapkan keyakinan iman kita bahwa proses yang terjadi di universitas ini, khususnya di fakultas yang baru ini, adalah wujud nyata dari karya keselamatan Tuhan itu. Semoga keyakinan iman yang seperti ini meneguhkan langkah-langkah kita selanjutnya. Dengan ujub-ujub yang tadi sudah disampaikan, sambil membawa ujub pribadi kita masing-masing, ujub keluarga dan komunitas kita, marilah kita awali perayaan Ekaristi ini. Kita akui bahwa kita adalah orang-orang yang berdosa, agar kita layak merayakan misteri suci ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian, bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, pada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kemuliaan kepada Allah di surga dan damai di bumi. Kami memuji Dikau, kami menyembah Dikau, kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra Tunggal Allah. Ya. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Hanya Engkaulah Tuhan. Bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Marilah kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang Maha Rahim, dengan misteri Paskah Engkau telah menyelamatkan dunia. Semoga dengan dibebaskan dari dosa, kami mengalami pendamaian dengan-Mu, karena Kristus Sang Imam Agung menjadi sama seperti kami. Dialah Tuhan pengantara kami, yang bersama dengan Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Pagi itu, kepala pengawal bait Allah serta orang-orangnya menangkap para rasul yang sedang mengajar orang banyak
dan menghadapkan mereka kepada Mahkamah Agama Yahudi, imam besar lalu mulai menegur mereka. Dengan keras kami melarang kamu mengajar dalam nama Yesus. Namun ternyata kamu telah memenuhi Yerusalem dengan ajaranmu, dan kamu hendak menanggungkan darah orang itu kepada kami. Tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Allah nenek moyang kita telah membangkitkan Yesus, yang kamu gantungkan pada kayu salib dan kamu bunuh. Dialah yang telah ditinggikan oleh Allah sendiri dengan tangan kanannya menjadi pemimpin dan juru selamat, supaya Israel dapat bertobat dan menerima pengampunan dosa. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu itu, kami dan Roh Kudus yang dikaruniakan Allah kepada semua orang yang mentaati Dia. Mendengar perkataan itu, sangatlah tertusuk hati mereka, dan mereka berusaha membunuh rasul-rasul itu. Demikianlah sabda Tuhan. Mazmur tanggapan dengan refren, orang yang tertindas berseru dan Tuhan mendengarkan. Aku hendak memuji Tuhan setiap waktu, puji-pujian kepadanya selalu ada di dalam mulutku. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Orang yang tertindas berseru dan Tuhan mendengarkan. Wahai Tuhan, menentang orang-orang yang berbuat jahat untuk melenyapkan ingatan akan mereka dari muka bumi. Apabila orang benar itu berseru-seru, Tuhan mendengarkan, dan segala kesekaannya mereka Ia lepaskan. Orang yang tertindas berseru dan Tuhan mendengarkan. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati. Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Dan Tuhan mendengarkan. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Karena telah melihat aku engkau percaya, berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Yohanes Pembaptis memberi kesaksian tentang Yesus di hadapan murid-muridnya. Siapa yang datang dari atas ada di atas semuanya. Siapa yang berasal dari bumi termasuk pada bumi dan berkata-kata dalam bahasa bumi. Siapa yang datang dari surga ada di atas semuanya. Ia memberikan kesaksian tentang apa yang dilihatnya dan yang didengarnya,
tetapi tak seorang pun menerima kesaksiannya itu. Siapa yang menerima kesaksiannya, ia mengaku bahwa Allah adalah benar. Sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah. Karena Allah mengaruniakan roh-Nya dengan tidak terbatas. Bapa mengasihi anak dan telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Demikianlah sabda Tuhan. Para ibu dan bapak, saudari-saudaraku yang terkasih, keluarga besar Atmajaya, khususnya keluarga besar Fakultas Bisnis dan Inovasi Sosial yang berbahagia. Bersama-sama dengan keluarga besar Atmajaya, kita ingin bersyukur bersama dengan saudari-saudara kita dalam Fakultas Bisnis dan Inovasi Sosial atas lahirnya fakultas baru ini sesudah proses yang lama dan akhirnya berbuah sesuatu yang baru. Semoga dengan hadirnya fakultas yang baru ini, usaha kita untuk mewujudkan nilai-nilai para pendiri untuk Tuhan dan untuk tanah air, mendapat jalan-jalan baru dan kreatif, sehingga kehadiran Universitas Atmajaya ini lewat fakultas baru ini sungguh-sungguh membuat kehadiran pelayanan pendidikan tinggi ini semakin signifikan dan semakin relevan. Terusnya bagaimana ini? Ketika saya menyiapkan ibadah ini, mendengarkan, membaca kutipan-kutipan kitab suci, kesimpulan saya ada beberapa. Yang pertama, secara umum, lembaga pendidikan ini adalah lembaga pendidikan Katolik, satu-satunya yang memakai nama Katolik, selain saudara kita di Unpar Bandung. Itu artinya semua yang kita lakukan di dalam lembaga ini, inspirasinya adalah inspirasi Katolik. Kita tidak sekedar membutuhkan motivasi, kita membutuhkan inspirasi iman. Dan inspirasi iman itu dapat kita timba dari kutipan-kutipan kitab suci yang tidak dipilih secara khusus, tetapi bacaan-bacaan dari liturgi Ekaristi harian. Kalau kita mengikuti perayaan Ekaristi setiap hari, kita akan langsung melihat bahwa bacaan-bacaan pertama sejak masa Paskah yang lalu sampai nanti Pentakosta itu selalu diambil dari kisah para rasul. Dari depan sampai habis, bab 28. Yang diceritakan di sana adalah sejarah gereja awal. Kisah para rasul berhenti atau ditutup pada bab 28 ayat 30 sampai 31. Tetapi penutupnya itu sangat terbuka. Aneh, penutup kok terbuka itu seperti apa?
Karena seolah-olah, bukan hanya seolah-olah, tetapi ayat penutup itu menyatakan bahwa sejarah gereja yang diceritakan di dalam Kisah Para Rasul sampai bab 28 itu belum selesai. Masih harus ditulis Kisah Para Rasul bab 29 dan selanjutnya. Dan saya berpikir kehadiran Universitas Katolik Indonesia Atmajaya ini mempunyai tanggung jawab iman untuk menulis Kisah Para Rasul bab 29 dan seterusnya. Tidak akan menjadi kitab suci baru tentu saja, tetapi itulah tanggung jawab kita untuk memberi warna kepada sejarah gereja yang diwariskan kepada kita oleh Kristus. Bunyi penutup ini begini: dengan terus terang dan tanpa rintangan apapun, Paulus memberitakan kerajaan Allah. Tentu untuk memahami itu, kita harus mempelajari Kisah Para Rasul, membacanya dari bab 1 sampai bab 28. Nanti terlalu lama kalau saya baca semuanya itu. Saya hanya mau mengatakan begini, sejarah gereja sebagaimana kita baca di dalam Kisah Para Rasul, itu adalah sejarah yang dipimpin oleh Roh Kudus. Tentu Roh Kudus tidak memimpin secara langsung, menakutkan kalau Roh Kudus memimpin secara langsung. Roh Kudus yang mendampingi para tokoh gereja awal, sehingga mereka selalu mengambil jalan yang sesuai dengan bimbingan Roh Kudus itu. Tadi dalam satu frase yang sangat singkat dikatakan begini, dan kami para rasul adalah saksi dari segala sesuatu, kami dan Roh Kudus. Tidak pernah hanya kami saja. Kadang-kadang kaminya di depan, Roh Kudusnya di belakang. Kadang-kadang Roh Kudusnya di depan, kaminya di belakang. Tetapi Roh Kudus itu dengan demikian diyakini bekerja di dalam diri para pemimpin gereja awal. Dalam masa-masa yang sulit, Roh Kudus juga mendampingi dan mengambil arah yang kemudian diterima oleh para rasul. Saya ambilkan contoh supaya tidak terlalu panjang. Ketika gereja dihadapkan pada pilihan mau menjadi gereja yang eksklusif atau mau membuka diri kepada dunia yang lebih luas, pada Kisah Para Rasul bab 13 ayat 12 dikatakan Roh Kudus berkata, Roh Kudus berkata, khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang aku percayakan kepadanya. Saya tidak membayangkan membaca kalimat ini, membayangkan Roh Kudus mencelok di pundaknya dua orang itu lalu manggut-manggut memberitahu kamu harus pergi ke sana, kamu harus pergi ke situ. Bukan. Artinya gereja di Antiokhia pada waktu itu yang dipimpin oleh Barnabas membuat penegasan bersama. Dan ketika penegasan bersama itu muncul, dilahirkan, disimpulkan, mereka merasa bahwa keputusan itu bukanlah keputusan rapat Dewan Paroki di Antiokhia, tetapi itu adalah buah dari bimbingan Roh Kudus. Ketika gereja dihadapkan pada situasi yang sangat berat, perbedaan pendapat, perbedaan teologi yang sangat besar, sehingga harus diadakan konsili di Yerusalem, konsili pertama, Kisah Para Rasul bab 15. Masalahnya sangat besar, tetapi sesudah berdiskusi,
sesudah berapat Petrus, Paulus, Barnabas, Yakobus, dan teman-teman, ketika keputusan diambil oleh para pemimpin itu, keputusannya berbunyi begini, Roh Kudus dan kami memutuskan. Roh Kudus lagi. Demikian juga ketika Rasul Paulus memutuskan untuk pergi ke Yerusalem, tetapi sebetulnya dia tidak tahu apa yang akan terjadi pada dirinya, dia menulis begini, sebagai tawanan Roh Kudus, aku pergi ke Yerusalem. Tawanan Roh Kudus. Roh Kudus mengarahkan. Bahkan kalau kita membaca kisah para rasul, kadang-kadang aneh. Untung ada penganiayaan. Untung. Seperti kita biasa mengatakan untung yang keinjakannya kakinya, bukan yang lain. Untung ada penganiayaan. Penganiayaan sendiri pasti tidak dikehendaki. Tetapi ketika dilihat maknanya, diambil kesimpulan seandainya tidak ada penganiayaan, gereja tidak akan pernah berkembang keluar dari Yerusalem. Para rasul itu lari dari Yerusalem karena penganiayaan, mereka pergi ke tempat-tempat lain, tapi larinya bukan lari ngacir, larinya sambil mewartakan firman. Untung ada penganiayaan. Boleh juga dikatakan untung ada perbedaan bahkan konflik antara Petrus dan Paulus. Untung. Karena kalau tidak ada konflik, tidak ada konsili Yerusalem. Dan kalau tidak ada konsili Yerusalem, gereja akan berwarna sangat Yahudi. Tidak seperti sekarang ini. Kenapa demikian? Jawabannya jelas. Karena Roh Kudus memimpin gereja. Apapun yang terjadi di dalam gereja adalah bagian dari karya keselamatan Tuhan, dan karya keselamatan Tuhan itu tidak akan pernah gagal. Saudari-saudaraku yang terkasih, berbicara mengenai Roh Kudus, kita pasti kembali ingat lambang dari Universitas Katolik Atmajaya. Bagus sekali lambangnya, ada Garuda Pancasila, ada warna hijau, lambang dari rahmat ilahi, dan yang penting adalah ada Roh Kudus yang terbang di atas Atmajaya ini. Dan di bawah merpati lambang Roh Kudus itu ada 7 sinar. Itulah ke-7 anugerah Roh Kudus. Tentu ini bukan waktunya untuk berbicara mengenai 7 karunia Roh Kudus. Itu untuk para katekumen sebetulnya. Tetapi apa salahnya kalau saya dalam kesempatan ini juga menyinggung sedikit apa artinya ke-7 karunia Roh Kudus itu. Seingat saya selama saya 15 tahun terlibat di Atmajaya, saya belum pernah bercerita tentang ini. Oleh karena itu, saya ingin mengingat bersama-sama dengan para ibu dan bapak, saudari-saudara sekalian, apa itu ke-7 karunia Roh Kudus yang tentu diharapkan menjadi inspirasi kita semua ketika kita terlibat menjadi bagian dari perutusan oleh Universitas Atmajaya ini. Yang pertama adalah roh takut akan Allah. Jangan dibayangkan takutnya seekor tikus kepada kucing, bukan seperti itu. Ini adalah istilah teknis di dalam kitab suci. Roh takut akan Allah, kalau saya mengutip teks yang lain dari teks kitab kebijaksanaan, dikatakan begini, awal kebijaksanaan ialah takut akan Tuhan. Dari situ kita dapat menyimpulkan roh takut akan Tuhan itu adalah roh yang membuat kita yakin dan selalu berusaha, belum tentu berhasil namanya berusaha,
untuk terus meyakini bahwa manusia diciptakan itu terutama adalah untuk memuliakan Tuhan dan mengabdi kepadanya. Ini intinya, roh takut akan Tuhan menyadarkan kita semua bahwa kita ini diciptakan dengan segala macam kompleksitasnya, perkembangannya adalah untuk memuliakan dan mengabdi kepada Tuhan saja. Yang lain-lain adalah wujud dari keyakinan dasar itu. Roh kesalehan. Jangan dibayangkan membuat kita berdoa 30 kali rosario setiap hari. Roh kesalehan menyadarkan kita akan panggilan hidup kita, yaitu bahwa kita dipanggil siapapun kita, di dalam keadaan apapun kita, dalam peran apapun kita, panggilan kita sama, yaitu bertumbuh menuju kesempurnaan, kesucian. Kesucian sama dengan kesalehan. Bertumbuh menuju kesempurnaan kasih, bertumbuh menuju kesempurnaan hidup Kristiani. Roh kesalehan. Yang ketiga adalah roh pengenalan akan Allah. Sebetulnya ini sungguh-sungguh sangat menarik untuk didalami dan untuk dipelajari. Intinya begini, mengenal Allah itu siapa? Pada tahun 2005, almarhum Paus Benediktus menulis satu ensiklik yang pertama beliau tulis sebagai Paus. Judulnya adalah Allah adalah kasih. Dan pada pengantar ditulis oleh beliau, di dunia di mana nama Allah seringkali digunakan untuk membenarkan dendam, membenarkan kebencian, kekerasan, bahkan pembunuhan. Faham, pengenalan akan Allah yang adalah kasih sangat menentukan bagi berjalannya sejarah umat manusia. Faham kita tentang Allah seringkali mesti kita renungkan kembali. Sebetulnya Allah macam apa yang saya pahami? Dan tentu saja tidak cukup untuk memahami siapa Allah, tetapi mengalaminya. Dan sesudah mengalaminya, mencoba melihat realitas ini dengan kacamata Allah. Saya tergoda untuk memberikan ilustrasi kecil. Tahun 2015, Gereja Katolik merayakan Tahun Suci Luar Biasa Kerahiman Ilahi, Paus Fransiskus. Karena bagi Paus Fransiskus, nama Allah adalah kerahiman. Ada buku tebal yang menjelaskan itu. Dan saya ingat betul, lambang yang dipakai ketika gereja merayakan Tahun Suci Luar Biasa Kerahiman Ilahi adalah sosok dua orang. Yang di depan dan di belakang, jelas dua orang. Tetapi matanya hanya 3. Dua orang mestinya kan matanya 4 ya. Tapi hanya 3 di dalam lambang itu. Mata yang di belakang itu bersembunyi, satunya di belakang mata Yesus. Pesannya sangat jelas. Kita diharapkan mengenal Allah yang kerahimannya tanpa batas. Dan kita diundang untuk melihat realitas apapun itu. Realitas pendidikan, realitas kesehatan, realitas politik, budaya, dan sebagainya. Sekurang-kurangnya dengan satu mata Yesus. Yang adalah mata penuh kerahiman, faham, dan pengalaman. Yang keempat adalah roh keperkasaan. Seringkali dikatakan roh yang membuat kita berani sampai menumpahkan darah. Ketika saya diangkat jadi kardinal, saya mendapat surat dari Paus. Saya takut membacanya, karena di dalam surat itu dikatakan warna merah yang Anda kenakan
itu adalah panggilan bagi Anda sampai harus berani pakai bahasa Latin ad effusionem sanguis, sampai menumpahkan darah. Maka saya jarang pakai pakaian merah, takut. Dan kita bisa belajar dari kisah para rasul. Tadi saya mengatakan untung ada penganiayaan. Ketika penganiayaan dialami oleh gereja awal, para rasul itu berdoa. Dan doanya bukannya Tuhan bebaskanlah kami dari penganiayaan ini. Bukan seperti itu doanya. Doanya adalah Tuhan, anugerahkanlah kepada kami keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Itulah roh keperkasaan. Tidak takut-takut untuk menghadapi apapun. Saya tergoda untuk memberi ilustrasi lagi. Tapi ini tentang dongeng. Sudah terlalu lama belum ya? Ceritanya begini. Pada suatu hari ada seorang tukang sihir masuk ke suatu ruangan. Dia melihat tikus di pojok ruangan. Lalu tukang sihir itu berkata kepada tikus, "Tikus, kenapa kamu mendekam di pojokan ruangan saja?" Tikus itu menjawab pakai bahasa Indonesia, jawabannya, "Saya takut kepada kucing." "Mau kamu saya ubah menjadi kucing?" "Mau." Tikus itu disihir menjadi kucing. Tapi kucingnya tidak kemana-mana, ya di pojokan itu saja. "Kenapa kamu tetap di pojokan saja?" "Saya takut." "Takut kepada siapa?" "Takut kepada anjing." "Kamu mau saya sihir menjadi anjing?" "Mau." Disihirlah menjadi anjing. Anjingnya juga hanya mendekam di pojokan. "Kenapa kamu tidak kemana-mana?" "Saya takut." "Takut kepada siapa?" Ini anjingnya Romo Ulun ini. "Takut kepada harimau," katanya. "Kamu mau saya sihir menjadi harimau?" "Mau." Tetapi harimaunya juga hanya mendekam di pojokan. Tukang sihir itu putus asa. "Maaf, saya tidak bisa membantu kamu lagi. Karena meskipun belegermu, sosokmu adalah sosok seekor harimau, hatimu tetap hati seekor tikus. Tidak berani apa-apa." Rasul-rasul pada awal tidak takut kepada siapapun, kepada apapun. Yang diminta adalah keberanian untuk memberitakan firman. Yang kelima adalah roh nasihat. Roh nasihat ini membuat kita yang dianugerahi oleh roh mampu membuat penegasan entah pribadi, entah bersama-sama atas bimbingan roh itu. Di dalam situasi yang sulit, kita semua perlu berdiskresi bersama. Dan itulah peran dari roh nasihat. Roh pengertian membawa kita kepada seluruh kebenaran misteri keselamatan. Iman kita adalah iman akan misteri ilahi. Dan misteri itu tidak pernah kita tangkap secara utuh. Kalau ditangkap secara utuh namanya bukan misteri. Selalu ada yang tidak bisa kita pertimbangkan, tidak bisa kita perhitungkan. Mungkin secara populer namanya faktor X, di luar kotak. Dan roh nasihat, roh pengertian membantu kita untuk memperhitungkan di dalam setiap kesempatan, setiap penegasan, memberikan tempat kepada yang namanya misteri yang tidak dapat kita beri angka,
yang tidak dapat kita beri label dengan statistik macam-macam. Misteri yang maha dalam. Salah satu doa di dalam Mazmur 119 ayat 34, pendoa Mazmur berdoa begini, "Buatlah aku mengerti kehendak-Mu, aku hendak memeliharanya dengan segenap hati." Harus selalu dimohon, buatlah aku mengerti kehendak-Mu. Dan yang terakhir adalah roh hikmat. Roh hikmat membuat kita mampu, dimampukan, tentu tidak 100%. Tergantung dari kesuciannya, kalau orang kudus itu pasti sudah 100%. Kalau kita dapat 40, 50 sudah bagus. Maksudnya adalah agar kita dapat melihat segala sesuatu seperti tadi sudah saya katakan, sekurang-kurangnya dengan salah satu mata Tuhan. Karena Yesus adalah Sang Hikmat, Sang Kebijaksanaan. Dengan bimbingan Roh Kudus seperti itu dulu, gereja sejauh diceritakan di dalam Kisah Para Rasul, menghadapi segala macam tantangan sebagai kesempatan. Universitas Katolik Indonesia Atmajaya sudah 66 tahun usianya, dan selama 64 tahun itu, sadar atau tidak sadar, kita sebetulnya sedang menulis Kisah Para Rasul bab 29, mungkin tambah satu lagi bab 30, nanti entah lagi ditambah 31 dan selanjutnya. Marilah kita syukuri inspirasi yang telah diwariskan kepada kita oleh para pendahulu kita. Moga-moga setiap pembaharuan yang terjadi di dalam lingkup lembaga-lembaga dalam naungan Yayasan Atmajaya, universitas, rumah sakit, dan sebagainya, kita lihat sebagai cara Roh Kudus membimbing kita semua. Moga-moga lambang Atmajaya yang sangat bagus dengan Roh Kudus dan 7 sinar Roh Kudus itu, sinar anugerah Roh Kudus itu, selalu kita mohonkan bersama-sama agar kita dapat ikut terlibat di dalam menjadikan lembaga ini lembaga dengan inspirasi iman yang merupakan wujud dari karya keselamatan Tuhan. Dengan harapan itu, marilah kita lanjutkan ibadah kita. Kita percaya bahwa Tuhanlah yang menyelenggarakan hidup kita. Kita perbarui iman kepercayaan kita dengan mendoakan syahadat para rasul. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga, bangkit dari antara orang mati. Sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, Dia akan mengadili orang hidup dan mati. Percaya akan Allah yang senantiasa mendampingi kita dan Roh Kudus yang berbicara di tengah-tengah kita. Kita bawa doa-doa kita kepadanya. Umat dimohon menjawab, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi perdamaian dunia, ya Bapa, kami mohon semoga perang yang terjadi dapat segera berhenti sehingga tercipta ketenangan dan kedamaian bagi umat manusia. Marilah kita mohon. Bagi komunitas Atmajaya, semoga seluruh anggota komunitas Atmajaya selalu diberikan kesehatan jasmani dan rohani,
agar dapat memberikan pelayanan yang baik kepada sesama. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi keluarga besar Fakultas Bisnis dan Inovasi Sosial, Allah Bapa yang baik dan penyayang, kami mengucap syukur dan terima kasih atas penyertaan-Mu dalam proses perjalanan Fakultas Bisnis dan Inovasi Sosial. Berkatilah para dosen, staf, mahasiswa, serta seluruh anggota keluarga besar Fakultas Bisnis dan Inovasi Sosial agar terus berkembang dalam integritas, profesionalitas, dan semangat pelayanan. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi anggota keluarga besar Fakultas Bisnis dan Inovasi Sosial yang telah wafat, ya Tuhan, dalam syukur kami mengenang jasa dan perjuangan rekan-rekan kami yang telah wafat, semoga Engkau memberikan mereka ketenangan jiwa dan pengampunan dosa. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita semua yang berkumpul di sini, semoga semangat merasul telah menyala dalam hati kita, sehingga tak segan-segan memberi kesaksian iman dimanapun kita berada. Marilah kita mohon. Kita hening sejenak, kita bawa kepada Tuhan doa dan permohonan dalam hati kita. Untuk doa-doa kita, marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Inilah Bapa doa yang kami bawa ke hadapan-Mu dengan hati penuh percaya akan Engkau Allah yang menyelenggarakan kehidupan. Demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.
Berdoalah saudari-saudaraku, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Allah Bapa yang Maha Kudus, terimalah persembahan yang kami unjukkan sebagai ungkapan syukur atas kerajaan-Mu yang hadir di tengah-tengah kami. Semoga kami tekun mewartakannya demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, memuji Dikau setiap waktu Tuhan, tetapi teristimewa pada masa ini kami memuji Dikau dengan lebih meriah, sebab Kristus Paskah kami sudah dikorbankan. Dia tak henti-hentinya mempersembahkan diri bagi kami, dan untuk selamanya menjadi pembela kami di hadirat-Mu. Sebab setelah dikorbankan dia tidak wafat lagi, setelah dibunuh dia hidup untuk selamanya. Maka dari itu dalam sukacita Paskah yang berlimpah, seluruh dunia di atas muka bumi bersorak-sorai. Demikian juga kekuatan surga serta para malaikat mengumandangkan madah kemuliaan bagi-Mu, dengan tak henti-hentinya berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur, dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah berjamuan, dia mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Agunglah misteri iman kita. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa
roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo ke-14, Uskup kami Ignatius, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, terutama para pendahulu di Atmajaya ini yang telah berpulang menghadap hadirat-Mu, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yusuf suaminya yang setia, bersama para rasul, Santo Albertus Magnus dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita menyanyikan doa yang diajarkan Yesus kepada kita. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagi-Mu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan
sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Damai Tuhan bersamamu. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudari-saudara terkasih, lihatlah anak domba Allah. Lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudari-saudara yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Semoga tubuh Kristus melindungi kita sampai ke hidup yang kekal.
Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, pada akhir perayaan Ekaristi ini sekali lagi kami ingin bersyukur karena dalam syukuran munculnya lahirnya Fakultas Bisnis dan Inovasi Sosial, buah penggabungan dari dua fakultas lama, FEB dan Viapikom. Kami Kau perkenankan mendengarkan sabdamu dan ikut serta di dalam perjamuan-Mu yang kudus. Semoga sabda yang kami dengar dan renungkan membantu kami untuk terus membiarkan Roh Kudus menguasai hidup kami di dalam perjalanan pelayanan kami, terlibat di dalam kehadiran dan pelayanan keluarga besar Atmajaya. Dan semoga sakramen yang kami sambut menjadi kekuatan bagi kami untuk mengusahakan yang paling baik yang pantas kami persembahkan bagi Tuhan dan bagi tanah air. Demi Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami, yang bersama Dikau dan Roh Kudus, setia menyertai kami kini dan sepanjang masa. Para Romo, Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari sekalian, selanjutnya kita mendengarkan ucapan terima kasih dari Dekan Fakultas Bisnis dan Fakultas Bisnis dan Inovasi Sosial, Bapak Irenius Bimo. Waktu dan tempat kami persilakan. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Uskup, Kuskupan Agung Jakarta, dan Pembina Yayasan Atmajaya, Monsinyur Ignatius Kardinal Suharyo, para Romo, Romo Thomas, Romo Yudi, Romo Anton Baur, dan Romo Theo, Pembina, Pengawas, Ketua Yayasan Atmajaya dan jajarannya, Rektor Unika Atmajaya dan jajarannya, Pimpinan Fakultas Bisnis dan Inovasi Sosial, Bapak Ibu dosen, tenaga kependidikan, teman-teman alumni, mahasiswa, dan Bapak Ibu semua. Terima kasih kepada Bapak Kardinal dan para Romo yang telah berkenan memimpin misa syukur bagi Fakultas Bisnis dan Inovasi Sosial. Kehadiran serta doa Bapak Kardinal dan para Romo adalah berkat sekaligus penguatan bagi perjalanan awal fakultas ini. Terima kasih pula kepada seluruh umat dan keluarga besar Atmajaya yang telah menyatukan doa bagi kami. Bapak Ibu, Romo sekalian, tema syukur kita siang ini adalah Symphony of Excellence, berakar dalam kasih, bersatu dalam pelayanan. Tema ini merefleksikan tulisan Paus Fransiskus dalam dokumen Fratelli Tutti. Kurang lebih bunyinya adalah, tak seorang pun mampu menghadapi hidup sendirian. Kita membutuhkan komunitas untuk saling menguatkan dalam melangkah ke depan. Betapa pentingnya bermimpi bersama, sebab jika bermimpi sendirian, kita hanya akan melihat fata morgana. Sedangkan mimpi nyata dibangun bersama-sama. Mari bermimpi sebagai satu keluarga manusia dan sesama peziarah di bumi yang merupakan rumah kita bersama. Masing-masing membawa kekayaan, keyakinan, dan kompetensinya masing-masing, namun tetap bersatu sebagai saudara. Semoga dengan semangat itu dan doa dari kita semua, Fakultas Bisnis dan Inovasi Sosial semakin diberkati dengan rahmat Roh Kudus yang dibutuhkan untuk terus bertumbuh dalam harmoni, untuk melangkah bersama menuju masa depan yang penuh harapan. Terima kasih. Terima kasih Pak Bimo. Sebagai pengumuman, setelah berkat penutup kami mengundang para Romo, pimpinan yayasan, pimpinan universitas, dan jajaran Fakultas Bisnis dan Inovasi Sosial untuk mengambil gambar di depan. Dan setelah misa, para Romo, pimpinan yayasan, pimpinan Unika, pimpinan fakultas, dan tamu undangan,
Kami undang untuk menuju gedung KW lantai 7 untuk mengikuti ramah tamah. Demikian pengumuman misa hari ini. Terima kasih atas perhatian seluruh umat. Terima kasih. Dalam rasa syukur kepada Tuhan, ucapan terima kasih satu sama lain di antara kita akhiri ibadat kita dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, keluarga kita, keluarga besar Atmajaya, dan sekian banyak saudari-saudara kita yang tidak mempunyai seorang pun yang memperhatikan dan mendoakan, selalu dijaga, dilindungi, dan dilimpahi berkat oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian ibadah kita sudah selesai, kita diutus untuk mewartakan kebaikan Tuhan. Bagi seluruh keluarga besar Fakultas Bisnis dan Inovasi Sosial, seluruhnya kami mohon untuk maju ke depan untuk berfoto bersama. Seluruhnya.
Selanjutnya kami mohon untuk keluarga besar Fakultas FBIS untuk berfoto bersama dengan Bapak Kardinal. Sekali lagi untuk keluarga besar Fakultas FBIS untuk berfoto bersama. Terima kasih. Kami mohon Ibu Bapak keluarga besar FBIS untuk berfoto bersama. Mahasiswa fotografer mohon untuk diarahkan. Bersama Bapak Paus, Pak. Harus bawa ini, Mbak. Food vlogger. Mari Ibu Bapak, keluarga besar Fakultas FBIS untuk berfoto bersama. Ibu Bapak yang menggunakan seragam FBIS silakan langsung menuju ke depan altar, kita akan foto bersama. Mohon perhatian Ibu Bapak, keluarga besar FBIS, kami undang untuk ke gedung KW lantai 7. Sekali lagi Ibu Bapak, keluarga besar FBIS, kami undang untuk ramah tamah di gedung KW lantai 7. Terima kasih.